Jadi tidak boleh sembarangan orang menjadi hakim. Kalau di masa kita sekarang kan orang berlumba-lumba mencari jabatan ini karena dianggap jabatannya bagus, mungkin bayarannya, gajinya besar, apalagi kalau pakai maaf ada sokokan-sokokan ini akhirnya makin membuka pintu buat dia menambah income dia secara duniawi. Tanpa dia pikirkan ternyata Nabi SAW sudah bersabda, lahmu nabatan min suhtin an-naru awla bihi, daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Maka dia tidak peduli dengan masalah seperti itu. Ini bahaya sekali, ya. Kemudian bahwasanya hakim yang adil, kalau tadi syarat itu terpenuhi ya, dia seorang alim agama dan dia ahli hukum dan dia berijtihad, berusaha memang mencari kebenaran. Mana yang benar diberikan haknya walaupun dia orang miskin, orang susah, tidak punya nama di masyarakat. Mana yang salah akan disalahkan walaupun dia orang yang tinggi jabatan di masyarakat. Kalau terpenuhi ini, maka faedah kedua dari hadis dia akan diberikan balasan maksimal. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan selalu diingatkan atau kami ingatkan nikmat Islam dan iman. Karena ini adalah panduan hidup. Di mana dengan Islam dan iman kita jadi tahu mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan mana yang tidak boleh. Dan dengan Islam pula kita mengenal siapa pencipta alam semesta ini dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Dan juga kita jadi mendapatkan penjelasan dengan sangat gamblang dan rinci tentang kehidupan yang akan kita hadapi setelah kematian nanti. Bahkan ruh surga sendiri dirincikan dari tanahnya, pintu gerbangnya, kebun-kebunnya, dayang-dayangnya, pakaian dan segala macam fasilitasnya seakan-akan kita melihatnya. Sebagaimana juga neraka dirincikan dengan sangat luar biasa dari siksa yang paling ringan sampai yang paling berat. Sehingga seseorang muslim memiliki panduan hidup bukan hanya sekedar dia atau apa yang bisa dia kerjakan dan nikmati selama hidup, tapi juga apa yang akan dia dapatkan dan rasakan bila dia menjadi orang yang patuh dan disiplin pada saat sudah meninggal nanti, dan juga bagaimana keadaan dan kesudahan orang-orang yang membangkang. Dan kita duduk di sini, ibu-ibu sekalian, salah satunya adalah tujuan untuk mempelajari tentang agama yang mulia ini atau Islam. Maka alhamdulillah atas kesempatan ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, manusia yang telah Allah perintahkan untuk jadikan sebagai suri tauladan, dan benar-benar orang ini sudah sukses menjadi seorang ayah, anak, suami, sahabat, saudagar, politikus, dan apapun yang menjadi target manusia yang ingin dikejar dari target-target dunia yang terbaik. Dan tentu saja buah tidak akan jauh dari pohonnya bila kita menjadikannya sebagai suri tauladan, maka kita juga akan seperti manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salam yang berarti Allah akan mencintainya, memenuhi kebutuhannya, menerima amal-amalnya, memaafkan kesalahannya dan juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa ibu sekalian, di saat Allah berikan kesempatan kita akan melanjutkan bahasan buku kita yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Dan kita berada di 2 bahasan terakhir di buku kita. Dan sudah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, bila sudah selesai insya Allah dan memang kajian masih ingin dilanjutkan, kita akan pilih buku yang lain yang seperti ini metodenya, akan kita bedah poin demi poin agar jelas dulu secara substansial bahasan agama kita, lalu kita terapkan dalam kehidupan, kemudian baru kita pindah ke bahasan-bahasan yang selanjutnya. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan ada di halaman 79 dan 80, yaitu bahasan tentang masalah hakim yang adil dan berijtihad atau berusaha ya untuk mencari dan menetapkan kebenaran apa yang akan dia dapatkan. Berikut juga tentunya kalau ada hakim yang zalim maka apa yang akan dia dapatkan. Seperti biasa saya akan bacakan dulu ibu sekalian apa yang ditulis oleh penulis sebagai dalil dan juga penjelasan sedikit dari Imam Nawawi rahimahullah. Baru kita masuk ke syarah dan penjelasan lebih jauh dalam bahasan kita.
Disebutkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Amr bin As seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwasanya mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahad, thumma asab, falahu ajran, wa idza hakama fajtahad, thumma akhta'a, falahu ajr." Apabila seorang hakim menghukumi atau menetapkan sebuah hukum, lalu dia berijtihad, berusaha maksimal untuk mencari yang benar dan yang salah dari sebuah permasalahan. Kemudian ijtihadnya itu, upayanya itu tersebut tepat atau benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia menghukumi, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya tersebut ternyata keliru, tapi betul-betul dia sudah berusaha, bukan dia ingin mencari pembenaran terhadap yang salah, tapi dia sudah berusaha mencari kebenaran, tapi ternyata dia keliru, tetap dia akan mendapatkan hanya saja 1 pahala. Imam Nawawi, dan itu ada footnote di bawah tentunya, footnote nomor 100, diriwayatkan oleh Syaikhan atau Bukhari dan juga Muslim, yang berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berkata, kaum muslimin berijma', sepakat maksudnya, bahwa hadis ini diperuntukkan bagi hakim yang alim, ahli dalam ilmu hukum. Bila ijtihadnya tepat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dari ijtihadnya dan pahala dalam ketepatan berijtihadnya. Dan apabila dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala karena ijtihadnya. Mereka juga melanjutkan, sedangkan bagi mereka yang tidak ahli di dalam hukum, maka haram baginya untuk menghukumi. Apabila dia menghukumi, maka dia tidak mendapatkan pahala atau tidak ada pahala baginya, bahkan dia berdosa dan keputusannya tidak boleh ditetapkan atau dilaksanakan. Baik keputusannya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai. Karena ketepatan keputusannya terjadi secara kebetulan, bukan bersumber dari asal syar'i. Maka dia bermaksiat dalam semua keputusannya, baik hal itu sesuai kebenaran atau tidak sesuai. Dan semua keputusannya tertolak dan tidak ada celah, uzur atau alasan dalam hal itu. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi salah satu buku hadis yang masyhur adalah Sahih Muslim, atau kitab hadisnya Imam Muslim. Dan Imam Nawawi rahimahullah termasuk menelusuri buku ini dan kemudian menyusunnya dan menambah penjelasan, maka keluarlah namanya Sahih Muslim. Baik, dari hadis ini dan syarah ini kita coba mengorek dulu mutiara ilmunya, baru kemudian kita masuk lebih jauh penjelasan seperti biasa insyaallah. Dari hadis ini pelajaran pertama yang bisa diambil bahwasanya adanya keutamaan bagi hakim yang adil. Adanya keutamaan bagi hakim yang adil. Dan memang dia ini kompeten di bidangnya. Dia punya kapabilitas dan kapasitas pantas untuk menjadi hakim. Sehingga dia betul-betul tujuannya menghakimi dan mencari kebenaran. Dan menetapkan kebenaran tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi di sini dikatakan, oh ini kerabat, oh ini teman, oh ini atasan. Dalam Islam, kalau seseorang menjadi hakim dan dia ingin mendapatkan pahala seperti disebutkan dalam hadis ini, kalau dia berijtihad, berusaha mencari jawaban dari sebuah kasus dan dia benar, dia dapat 2 pahala atau 2 buah pahala. Kalau dia salah, setelah dia berusaha maksimal, maka tetap dapat pahala 1. Ini memang harus orang yang punya kapabilitas atau ya memang ahli di bidangnya, sehingga betul-betul dia tidak pandang bulu dalam mencari kebenaran tersebut. Dan ini tentunya sudah ada contoh. Sebagai penjelasan dari apa yang kami sampaikan, faedah pertama tadi adalah sikap Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam riwayat yang sahih, di mana beliau pernah didatangi oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ini sahabat, ayahnya juga Zaid sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Pada saat terjadi seorang wanita dari Makhzumiyah, suku Makhzumi, orang terkenal, suku yang terkenal di Quraisy di Mekah, mencuri setelah masuk Islam. Jadi wanita ini
dari suku yang sangat terkenal. Kebiasaan orang-orang Quraisy dulu di Mekah sebelum masuk Islam, kalau ada tokoh masyarakat, kalau ada orang yang punya jabatan, punya jalur keturunan yang terkenal, misalnya keluarga besar dan disegani, maka biasanya mereka tidak menetapkan hukum. Tidak ditetapkan hukum, dilepaskan. Dan ini biasa terjadi juga di masa kita di beberapa kondisi dan keadaan atau tempat. Tapi di sini kita bisa lihat pelajaran bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin hukum dan kebenaran di atas semuanya, hubungan, relasi dan seterusnya. Maka pada saat itu sahabat setelah masuk Islam mereka bingung, apakah wanita ini setelah mencuri diterapkan hukum Islam, dipotong tangannya, padahal dia termasuk wanita yang punya kedudukan, dikenal dengan wanita Makhzumiyah. Suku Makhzum ini sukunya Umar bin Khattab. Ya, salah satu bagian daripada suku Umar. Walaupun Umar dari suku Adi, tapi dia adalah dari induknya itu kembali kepada Makhzum. Dan wanita ini punya kedudukan, punya harta, punya segala macam. Maka mereka bingung, terapin hukum gak ya? Karena di hukum Islam pencuri kalau ketangkap basah tangannya dipotong. Gitu kan? Dan tentu ada hikmah besar dalam masalah ini, sebagaimana Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada kisos itu, maksudnya hukuman fisik bagi para pelanggar kriminal, ada ketentraman dan kebahagiaan kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Karena satu orang yang pencuri, dipotong tangannya misalnya, ini pencuri itu masuk dalam semua ya, lininya orang yang mencuri harta yang sedikit pun, sampai harta yang banyak akan sama hukumnya dalam Islam sebenarnya. Kalau dia sudah kepergok melakukannya dan setelah ditelusuri ternyata memang itu adalah profesi dan disengaja melakukannya, kena hukum dipotong tangannya. Maka pada saat itu ya mereka bingung dihukum atau tidak nih. Karena biasanya di masa dulu kita nggak pernah hukum. Lalu mereka mencari siapa kira-kira di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW dan paling mudah untuk melobi Nabi agar jangan wanita ini dipotong tangannya. Mereka menemukan orang yang termasuk dicintai Nabi SAW adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena memang ayahnya Zaid bin Harithah dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW, dan anaknya Usama juga dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Nabi sangat mencintai dua orang ini, Usama dan ayahnya Zaid. Dua-duanya betul-betul ya disayangi Nabi karena Zaid bin Harithah pernah jadi anak angkat Nabi di Mekah. Zaid bin Harithah ini tentu punya kisah tersendiri di mana dia memilih Nabi SAW ya, sebagai tempat dia bernaung dibandingkan ayah kandungnya. Karena dia melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa, maka sempat namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, kana Muhammadin aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah seseorang dari kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Maka diubah kembali namanya Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Anak dia dan diam adalah kekasih Nabi. Intinya sahabat datang kepada Usama lalu mengatakan, hai Usama, coba lobby Nabi. Sampaikan ini ada wanita terhormat mencuri dan tradisi kita dulu tidak pernah kita tetapkan hukum pada orang-orang seperti ini. Apakah sekarang bisa ditoleransi agar jangan juga namanya rusak, jangan sampai reputasinya lah terganggu. Apa yang harus dilakukan? Maka Usama pun masuk dan menyampaikan kepada Nabi SAW. Ternyata respon Nabi luar biasa. Beliau sangat tegas dan beliau mengatakan, hai Usama, atashfa fi haddi min hududillah. Hai Usama, apakah kau berani untuk melobi dan juga berharap agar hukum Allah yang sudah jelas harus diterapkan agar tidak diterapkan pada seseorang? Lalu kemudian beliau pun menemui para sahabat, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, ketahuilah wahai muslimin, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu, bahwasanya adalah seorang wanita terhormat yang mencuri dan kalian tidak mau terapkan hukum Allah padanya. Ketahuilah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, artinya Fatimah itu anak beliau sendiri dan beliau tutu nabi, beliau tutu raja, ya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Dan sebagian ulama hadis ada yang mengatakan wanita ini juga kemungkinan besar bernama Fatimah, makanya Nabi SAW berikan contoh anaknya sendiri. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana tegasnya Nabi SAW tentang masalah mana benar dan mana salah. Yang benar, kebenaran harus
dibenangkan, yang salah harus disalahkan tanpa melihat jabatan, kedudukan dan seterusnya. Dan dengan begini pasti kemakmuran kehidupan akan diterapkan atau akan berjalan. Nah Allah SWT tadi sedikit juga kita tambahkan, menggambarkan bahwasanya pada kisos itu hukuman fisik bagi para pelaku kriminal, apalagi kalau sudah sampai mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi dan seterusnya. Kemudian juga orang yang membunuh, ya, sehingga ada hukuman mati bagi mereka. Mungkin kalau di negara kita ada hukuman mati dengan ditembak misalnya, mungkin di hukum Islam itu dipenggal dengan pedang misalnya. Semua ini ya memang diterapkan bagi para pelaku kriminal yang kepergok dan memang sudah terlalu melampaui batas. Dan ini akan sangat besar hikmahnya. Di antara hikmahnya, kalau satu orang dipotong tangannya, pencuri misalnya, maka pastikan 10.000 orang pencuri selainnya akan berhenti mencuri. Mereka tidak akan berani lagi maling, rampok, tidak ada lagi premanisme dan segala macam, karena memang mereka tahu ini akan bermasalah. Ya, mereka akan menghadapi masalah yang berat, apalagi kalau hukum tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran akan dikena hukuman. Nah ini yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil hayati walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu, pada hukum fisik bagi para pelaku kriminal ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Juga yang uniknya ada kisah terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Waktu beliau menjadi khalifah, ini unik sekali ya, karena khalifah itu menjadi raja ya. Kalau kita sekarang mungkin presiden gitu. Di masa itu pernah Ali bin Abi Thalib menunggangi unta dan baju perangnya jatuh dari unta. Ternyata ada seorang Yahudi, ini bukan Muslim ya, Yahudi yang mencuri baju perang itu, baju besi itu, karena dia suka diambil. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak tahu di mana baju perang itu. Dia kemudian mencarinya sana sini nggak ketemu, sampai satu hari dia melihat ada di tangan si Yahudi ini. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, hai Yahudi, itu baju perang saya yang jatuh dari unta, gitu kan? Maka kembalikanlah. Dengan sangat baik Ali memintanya. Tapi Yahudi justru mengatakan, ini adalah baju perangku. Terbukti ada di tanganku. Maka Ali mengatakan, jelas itu baju perangku. Ali mengenal benar baju perang beliau gitu kan. Maka Yahudi ini dengan sombongnya mengatakan, kalau begitu kita berhakim saja kepada hakim muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, baiklah. Dan ini menandakan luar biasa di masa itu keadilannya diterapkan, karena Ali bisa saja dengan orang yang punya power ya, raja pada saat itu mengambil, menyita dengan cara paksa selesai. Apalagi itu memang baju dia, baju perang dia. Dia punya jabatan, ya. Kemudian yang sedang mencurinya juga ini seorang yang kafir, orang Yahudi yang jelas-jelas ini berdusta. Tapi Ali menyetujui, mengatakan baik, kita ke hakim. Waktu itu ada seorang hakim Muslim yang sangat adil dan dia menjadi hakim 60 tahun, ibu-ibu sekalian. Namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini menjadi hakim di 5 khalifah. Di masanya Umar bin Khattab, di masanya Uthman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib, di masanya Muawiyah, dan di masanya Yazid. Ada 5 raja Islam sampai semuanya meninggal. Shuraih menjadi hakim 60 tahun karena adilnya. Dan awal kisah Shuraih ini menjadi hakim, nanti ingatkan saya, kita kembali kepada kisah bagaimana dia menghakimi Ali dan Yahudi tersebut. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini awal Shuraih menjadi hakim. Jadi dia pernah, Umar bin Khattab pernah membeli seekor kuda dari seorang Muslim. Waktu itu Umar raja ketemu sama seorang Muslim di pasar mau jual kudanya, lalu Umar transaksi. Waktu di masa itu biasa saja gitu, raja jalan di pasar ketemu orang, itu tidak seperti kondisi kita sekarang gitu. Tapi masa itu orang biasa sekali gitu. Dia datang, dia menghakimi, kalau ada permasalahan dipecahkan di lapangan langsung dan segala macam. Maka Umar transaksi kuda sama orang tersebut. Setelah Umar beli dan sudah cocok harga dibayar, baru berapa langkah saja kuda itu ditunggangi oleh Umar, tiba-tiba kakinya pincang kuda itu. Maka Umar pun turun lalu mengatakan kepada orang tersebut, karena penjualnya masih belum hilang dari situ, masih ada. Kata Umar, kembalilah, ambil kudamu, kuda ini cacat. Maka penjual itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, di sini raja, Anda tadi sudah memeriksanya. Kuda ini saya jual normal, saya enggak jual dalam kondisi cacat, gitu kan? Maka pada saat itu lewat Shuraih, lalu Umar mengatakan, kalau begitu biar Shuraih yang menghakimi di antara kita. Ini kejadian Umar menjadi raja dan dia bisa saja mengambil secara paksa uang itu, ambil kudamu selesai, kan itu. Tapi subhanallah dia mau. Ada orang yang menengahi. Datanglah Shuraih, waktu itu Shuraih belum jadi hakim.
Ini sebabnya kenapa dia jadi hakim. Maka Shuraih lewat kata Umar, hai Shuraih, hakimilah di antara kami. Nah Shuraih dikenal dengan orang yang saleh, orang yang tegar dengan kebenaran. Pokoknya benar-benar salah-salah, selesai. Gak ada toleransi dalam masalah itu bagi dia. Maka pada saat itu Shuraih mengatakan, apa masalahnya Amirul Mukminin? Kata Umar, saya beli kuda ini dari orang ini, dan setelah saya bayar beberapa langkah kuda itu berjalan, tiba-tiba kakinya pincang dan saya suruh kembalikan. Tapi dia mengatakan dia jual kepada saya dalam kondisi sehat. Lalu ditanyalah kepada orang tersebut oleh Shuraih, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, sebagaimana tadi Amirul Mukminin bilang, kuda ini benar-benar sebelum dijual, sebelum dia bayar, sudah diperiksa dan sehat. Saya pun tahu kuda ini sehat. Masalah beberapa langkah kemudian dia tunggangi lalu pincang, itu bukan salah saya. Karena terakhir sudah selesai. Ya, harusnya dari awal diperiksa. Maka Shuraih dengan sangat tegas mengatakan kepada Umar, wahai Amir Mukminin, kalau anda ingin mengembalikan kuda itu kepada orang ini, kembalikanlah dalam kondisi utuh sebelum pincang. Atau ambillah kuda ini dan ini adalah hak anda. Maka Umar melihat keadilan itu, lalu mengatakan, hai Shuraih, mulai sekarang kau jadi hakim. Maka mulai itu dia jadi hakim di masa Umar sampai Umar meninggal, di masa Utsman sampai Utsman meninggal, di masa Ali sampai Ali meninggal, di masa Muawiyah sampai Muawiyah meninggal, dan di masa Yazid. Di 5 khalifah. Ini cukup lama ya, karena Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Utsman dari 23 sampai 37 atau 38. Ali sampai tahun 40 Hijriah. Muawiyah itu 20 tahun. Dari tahun 40 sampai tahun 60 Hijriah. Baru datang anaknya Yazid tahun 60-an sampai sekian gitu ya. Intinya Shuraih ini adalah hakim yang luar biasa, sangat adil dan terkenal dengan ketegasannya. Mana benar, mana salah, selesai. Ya, bagi beliau harus ditegakkan. Kita kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu di masa kerajaannya yang tadi berselisih pendapat tentang masalah ya baju besi itu. Lalu kemudian Yahudi ini mengatakan, kita berhakim pada hakim muslimin. Waktu itu Shuraih hakimnya. Datanglah Ali bin Abi Thalib di pengadilan. Waktu Shuraih melihat, Shuraih langsung memberikan tempat itu pada saat itu. Dalam beberapa athar bahkan sebenarnya oleh Shuraih dipersilahkan masuk ke pengadilan. Gitu kan. Maka Shuraih mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Tapi setelah menjalankan antrian di pengadilan, orang-orang yang terlebih dulu masuk, Shuraih dahulukan. Bukan karena dia raja lalu didahulukan gitu. Diselesaikan antrian setelah datang gilirannya Ali sama Yahudi tersebut. Lalu kemudian hakim Shuraih menanyakan kepada Ali, ada apa wahai Amir Mukminin? Kata Ali, saya beberapa hari yang lalu menunggangi unta saya dan ada baju besi, baju perang saya jatuh. Dan bentuknya begini dan begitu. Dan saya yakin ini adalah baju perang saya yang bersama di tangannya Yahudi ini. Lalu hakim Shuraih tanya kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, baju besi ini ada di tangan saya. Jelas punya saya. Dia berbohong ya. Tapi dia bilang begitu. Kemudian kata hakim, wahai Amir Mukminin, orang yang sedang menuduh dalam Islam wajib mendatangkan saksi dan bukti-bukti. Anda tidak bisa menuduh orang, walaupun itu hak Anda, kalau kecuali Anda punya bukti dan punya saksi. Bukti tidak ada. Karena memang benda itu lagi tidak di tangannya, lagi di tangan si Yahudi. Saksi. Maka ditemukanlah ada 2 saksinya. Saksi yang pertama adalah budaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada masa perbudakan. Kemudian yang kedua Hasan, anak beliau. Maka hakim mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau kesaksian budak Anda, kami terima. Dia Muslim, kita terima walaupun dia budak. Tapi anak Anda gak bisa. Anak gak bisa jadi saksi buat ayahnya. Pasti dia bela ayahnya. Dalam Islam itu anak di pengadilan Islam tidak bisa memberikan kesaksian pada ayahnya. Maka Ali pun terdiam. Dalam beberapa athar Ali mengatakan, bukankah Hasan ini Nabi SAW sudah bersabda tentangnya dia adalah pemimpin anak-anak muda di surga? Kata Shuraih, iya. Itu tidak dipungkiri. Tapi ini masalah keputusan hukum. Anda datangkan saksi yang bisa kami terima, maka baju itu punya Anda. Ali terdiam. Lalu tiba-tiba si hakim ini mengatakan, Shuraih mengatakan, wahai Yahudi, ambillah baju perang itu punya kamu. Di situ teman-teman sekalian terjadi satu fenomena yang luar biasa, di mana Yahudi ini tidak menyangka, dia tahu dirinya orang kafir, dia tahu yang sedang dia hadapi masalah ini adalah raja muslimin, dia tahu yang menghakimi adalah hakim muslimin.
harusnya jelas-jelas dia akan dikalahkan gitu. Tapi justru karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akhirnya baju besi itu jatuh di tangan dia. Maka Ali sama Syurai setelah itu keluar dari pengadilan dengan santainya ngobrol berdua seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Karena sudahlah, itu memang keputusannya begitu ya sudah. Ali pun menerima, bukan marah sama Syurai gitu. Maka Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka, iya. Lalu kata Yahudi tersebut, apakah ini baju besi punya saya? Kata mereka, tentu saja. Kata Ali, walaupun saya tahu itu baju besi saya, tapi saya tidak punya saksi. Dan hakim tidak bisa menerimanya. Maka tiba-tiba Yahudi tersebut mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sungguh Anda benar. Aku yang telah berdusta. Kebenaran harus diterapkan. Baju besi ini punya Anda yang saya curi beberapa hari yang lalu. Gitu kan. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana dalam Islam, dan contoh kisah seperti ini banyak sekali. Di pengadilan-pengadilan Islam yang betul-betul menerapkan Islam dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak main-main dalam masalah-masalah seperti ini. Bahasan ini masuk tentang masalah hakim, masuk kepada masalah pengacara, masuk siapapun yang memang berwenang untuk menentukan mana benar, mana salah. Jangan sebagai seorang pengacara misalnya karena ini adalah duit dibayar, dia tahu ini kliennya adalah orang yang salah lalu dia dukung. Ini jadi harta haram buat dia nantinya. Jadi dia harus tetapkan kalau mana yang benar ya benar, yang salah ya salah. Dia tinggal cari klien yang benar, kemudian dia membantunya. Nah seperti itulah. Nanti kalau masalah ada kesepakatan bayaran itu boleh-boleh saja. Tapi permasalahannya kalau dia bela orang yang salah, ini bukan pemilik sertifikat tanah, tapi karena bayar dia, maka dia membenarkannya. Hakim juga begitu, jaksa juga begitu, dan segala macam hal. Ini sangat berbahaya dan sensitif. Ini nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam syarahnya, penjelasan yang akan kita tambahkan. Ini baru kita ambil faedah daripada hadis, ya. Jadi pelajaran pertama pentingnya seorang hakim yang adil dalam Islam. Dan hakim itu betul-betul harus orang yang punya kapabilitas. Dia hakim itu bukan cuma berilmu, bukan hanya sekedar punya jabatannya, tapi memang orangnya sebagaimana Imam Nawawi mengatakan di sini ya, yang tadi sudah kita bacakan, dikatakan bahwasanya hadis ini diperuntukkan bagi hakim yang alim, faham ilmu agama, ahli dalam ilmu hukum. Ada juga ulama ibu-ibu sekalian, tapi dia tahu hukumnya, tapi dia nggak bisa menghakimi di antara orang. Bahkan kadang-kadang mungkin di antara anaknya atau pertikaian dia sama istrinya pun dia tidak bisa menyelesaikannya walaupun dia seorang alim. Karena dia bukan orang yang faham menghadapi permasalahan. Tetapi ada orang yang ahli hukum, dia faham. Dia bisa tahu dengan feeling dia, dengan perasaan dia. Kalau dalam Islam ada namanya firasatul mu'min. Perasaan orang beriman, makin dekat sama Allah, feeling kita itu makin benar biasanya. Gitu ya. Dia tahu orang ini bohong atau tidak. Kemudian dia kuatkan dengan bukti-bukti yang ada misalnya. Itu dikenal dengan ahli hukum. Nah di sini baru dia boleh menjadi hakim. Dan di sini kalau dia berijtihad baru dapat 2 pahala. Kalau dia salah tetap dapat pahala 1. Karena dia bukan pihak kepada manapun kecuali kebenaran. Nah ini pelajaran pertama yang diambil. Jadi tidak boleh sembarangan orang menjadi hakim. Kalau di masa kita sekarang kan orang berlumba-lumba mencari jabatan ini karena dianggap jabatannya bagus, mungkin bayarannya, gajinya besar, apalagi kalau pakai maaf ada sokokan-sokokan, ini akhirnya makin membuka pintu buat dia menambah income dia secara duniawi. Tanpa dia pikirkan ternyata Nabi SAW sudah bersabda, lahmu nabatan min suhtin an-naru awla bihi, daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Maka dia tidak peduli dengan masalah seperti itu. Ini bahaya sekali, ya. Kemudian kita juga ambil pelajaran dari hadis ini, pelajaran yang kedua, bahwasanya hakim yang adil, kalau tadi syarat itu terpenuhi ya, dia seorang alim agama dan dia ahli hukum dan dia berijtihad, berusaha memang mencari kebenaran. Mana yang benar diberikan haknya walaupun dia orang miskin, orang susah, tidak punya nama di masyarakat. Mana yang salah akan disalahkan walaupun dia orang yang tinggi jabatan di masyarakat. Kalau terpenuhi ini, maka faedah kedua dari hadis, dia akan diberikan balasan maksimal. Dan tolong ibu-ibu sekalian, kalau ada penyebutan akan mendapatkan 2 pahala, misalnya karena dia berijtihad, atau dia akan mendapatkan 1 pahala karena kalau dia salah misalnya. Lalu kita membayangkan angka 2 ini seperti 2 jari kita, atau angka 2 yang kita tulis sehingga kita memperkecil nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi jangan pernah membatasi angka-angka itu dengan angka tulisan kita. Karena memang balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa bergunung-gunung.
Di antaranya penjelasan ulama berhubungan dengan masalah ini beranjak dari sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Artinya kata Nabi SAW, jangan kalian pelit-pelit atau perhitungan dengan satu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu hanya menemui saudaramu dengan wajah tersenyum. Senyum aja dengan muslim, dalam hadis yang dikatakan tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum dengan saudara muslim adalah pahala. Jangan dianggap remeh, oh pahala kecil, mungkin senyum biasa. Enggak, di sisi Allah SWT sangat besar. Ya, sangat besar. Karena umumnya sabda Nabi SAW sering menyampaikan pahala itu satu gunung, pahala itu dua gunung. Contoh misalnya, tentang sholat jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah, maka Allah akan berikan dia satu kirot. Dan kalau dia antar sampai dimakamkan, juga dikasih satu kirot. Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa itu nilainya satu kirot? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Sholat 4 kali takbir saja. Kan sholat jenazah itu tidak pakai ruku, nggak pakai sujud. Allahu Akbar pertama, tidak pakai iftitah, tidak pakai surah, cuma baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, baca salawat saja. Yang pada saat mau salam di tahiyat ya. Yang ketiga, mendoakan mayit. Yang keempat, salam. Dengan ringan ini hitungan kurang dari 5 menit. Dapat pahala seperti gunung Uhud. Besar banget itu. Kalau dia antar sampai di kuburan, dapat 2 gunung. Begitu mudahnya kita dapat pahala gitu kan. Bergunung-gunung, sering ada bahasa seperti itu. Juga hadis-hadis yang sahih berjelaskan tentang masalah istighfar, doa-doa yang belum diijabah. Doa-doa yang belum dilihat hasilnya di dunia. Kan kata Nabi SAW, kalau seorang muslim berdoa, maka pasti diijabah. Hanya saja melalui salah satu dari 3 jawaban. Bisa diberikan langsung di dunia. Ya Allah sembuhin saya, Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih. Apa saja kita minta Allah kasih. Tapi dengan sistem yang sudah Allah buat. Ini pernah kita jelaskan ya. Contoh misalnya kita lagi lapar. Ya Allah hilangin lapar saya. Gak tiba-tiba hilang. Sistemnya adalah kita jadi dapat ide untuk cari makanan. Kita kunyah, diproses sama usus, baru hilang laparnya. Kan gitu. Capek atau sakit, Allah mudahkan kita dapat dokter yang cocok, resepnya cocok, lalu kita istirahat cukup, lalu sembuh. Nah itu prosesinya gitu kan. Nah itu diberikan langsung. Atau Allah akan menghilangkan keburukan yang akan menimpa dia, yang setimpal dengan bobot doanya. Bobot doanya. Jadi misalnya, ibu baca Rabbana atina fid dunya hasanah sekali misalnya. Ada satu ujian yang akan datang kepada kita. Sebenarnya ujian ini bisa tertanggulangi dengan 1 kali doa ini. Bobotnya sama, seimbang. Maka ujian itu tidak jadi kena kepada kita. Tapi kalau bobotnya ujian ini 2 kali Rabbana atina fid dunya hasanah, maka berarti doa kita yang sekali itu hanya meringankan setengahnya. Kan gitu. Kalau dia bobotnya ujian ini adalah 10 kali baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ibu baru baca sekali, berarti hanya dikurangi 10%-nya saja. Nah gitu. Makanya kata Nabi SAW, orang muslim yang berdoa bisa diberikan langsung atau dihilangkan ujian yang akan menimpanya sesuai dengan kadar bobot doa dia. Maka makin sering kita berdoa, maka makin besar potensi untuk menghalangi ujian yang datang. Nah yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita nih. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang-orang yang diberikan pahala, kata Nabi SAW, bergunung-gunung. Ada istilah bergunung-gunung, besar, banyak sekali. Kemudian dia pun bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Perasaan saya nggak pernah kerjain ini gitu. Maka kata para malaikat, inilah doa-doamu yang kamu panjatkan di dunia yang belum kamu dapatkan balasannya di dunia. Maka orang itu pun berharap agar semua doa dia di dunia ya, tidak diberikan di dunia, tapi dia dapat dalam bentuk pahala di hari kiamat nanti. Nah ini yang dimaksud di sini adalah bagaimana doa-doa yang biasa kita panjatkan dalam rutinitas kita antara azan dan iqamah, pada saat hujan turun, lagi musafir, apalagi di waktu-waktu mustajab begitu ya, lagi berpuasa misalnya atau menjelang buka puasa, atau doa orang tua buat anaknya dan seterusnya. Itu ternyata sangat sederhana tapi akan datang pahalanya bergunung-gunung pada hari kiamat. Jadi istilah gunung ini sering kita dengar. Itu kalau dalam mendapat pahala. Tentu banyak hadits berhubungan dengan masalah ini, contohnya saja. Betul juga dengan penghapusan pahala. Contoh sabda Nabi SAW, orang yang memelihara anjing di rumahnya, begitu dalam hadits ya, akan dikurangi pahalanya 2 gunung per hari. Jadi ada istilah gunung juga.
Kita bisa bayangkan satu hari dihilangkan 2 gunung. Berapa banyak pahalanya orang ini. Mungkin yang pelihara anjing itu cuma sholat 5 waktu saja. Mungkin dia tidak sholat duha, mungkin dia tidak lakukan ibadah-ibadah lainnya. Tapi penyebutan tentang dihapusnya 2 gunung pahalanya per hari, berarti menandakan pahala itu besar banget. Ya, mungkin kita hanya senyum dengan muslim, mungkin kita hanya berbagi makanan, mungkin segala macam. Ada sebuah hadis juga diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah, itu dalam bab sedekah. Hadis ini unik itu. Kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian, ya maksudnya orang-orang sebelum kita, orang ini sangat soleh. Sangat soleh. Dia beribadah sekian puluh tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya banyak banget. Satu waktu datang seorang wanita kepada dia, kemudian menggodanya. Dan berhasil tergoda, dia berzina selama 6 hari. Kalau nggak salah dalam hadis ini disebutkan dia beribadah 60 tahun. Ternyata ibadah dia 60 tahun ini, kata Nabi SAW, setelah dia berbuat zina 6 hari, ditimbang di timbangan amalnya, ya itu kalau ditimbang dia masih belum meninggal, dia masih, tapi Nabi SAW mengatakan ini kalau ditimbang 6 hari zinanya itu mengalahkan 60 tahun ibadahnya. Saking beratnya dosa zina itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, orang ini pun mengucilkan dirinya, dia pergi gitu kan. Kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sementara proses hidupnya berjalan, dia susah segala macam. Satu waktu dia masuk ke dalam satu tempat ibadah dan dia pun sudah beberapa hari nggak makan. Di kiri kanannya ada juga orang yang belum makan, orang-orang miskin yang tidak mengenal dia siapa gitu. Kemudian dia kebetulan punya sepotong roti, itu sisa yang harus dia makan dan dia kelaparan. Namun karena orang kiri kanannya kelaparan, dibagi 2 diberikan kepada orang miskin yang sebelah kiri kanannya itu. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, sedekah dia dalam kondisi dia betul-betul membutuhkan tadi, hanya membagi roti tadi, mengimbangi dan membuat taubatnya diterima. Karena dia taubat dari dosa zinanya dan membuat roti yang disedekahkan lebih berat daripada zina yang 6 hari. Berarti kan di sini kita bisa lihat dosa itu berat banget, pahala itu juga berat banget gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu ya. Nah seperti itu memahaminya. Itu yang dimaksud dalam poin yang kita bahas gitu ya. Bahwasanya memang tidak boleh teman-teman sekalian kita menganggap, oh kalau hakim itu adil, dia menghakimi dengan hakim dia dapat 2 pahala. Lalu angka 2 itu kita anggap remeh ya, seakan-akan kecil gitu ya. Enggak. Jangan pernah anggap remeh, walaupun senyum dengan muslim, walaupun sedekah dengan sebutir telur. Ada orang-orang soleh sebelum kita, teman-teman sekalian, saking tidak maunya luput setiap hari dapat pahala sedekah, dia sampai keluar dari rumahnya, itu membawa apa saja dari rumahnya. Apa? Kalau dia mau pergi masjid harus dia bawa sesuatu. Pernah dia mau keluar nggak dapat apa-apa kecuali bawang yang biasa dipakai masak, dia ambil 1 bawang dikantongin, dia bawa keluar. Orang-orang pada tanya, kenapa kau bawa bawang ke masjid? Dia bilang, saya ingin bersedekah, saya lagi tidak punya apa-apa kecuali ini. Maka kemudian dia sedekahkan bawang tersebut kepada orang yang kebetulan membutuhkannya atau lewat depan masjid. Nah seperti itulah mereka, karena tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau memberikan balasan tidak ada batasannya ya. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu kalau berikan balasan maka tidak ada batasannya. Dan penjelasan tentang masalah itu dijelaskan tadi sama Imam Nawawi rahimahullah. Kalau dia ahli ilmu, dia alim, dia ahli dalam ilmu hukum, dia betul-betul mencari kebenaran, maka ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Dan kalau dia salah, dia bukan salahnya ini bukan disengaja. Dia coba menghakimi, tapi ternyata dia keliru. Ya, dia sempat menentukan sebuah peraturan atau hukum, dia keliru. Kemudian dia bukan sengaja, maka tetap dicatatkan baginya 1 pahala. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan pada saat beliau menghakimi 2 orang yang sedang bertikai, selalu beliau mengatakan, ingat, saya hanya menghakimi apa yang nampak depan mata saya. Maka setiap orang di antara kalian harus bertakwa kepada Allah, ya, harus betul-betul tahu walaupun saya benarkan dia karena sesuai dengan argumentasi atau bukti-bukti yang ada. Tapi ternyata dia salah, dia harus bertakwa sama Allah, dia harus kembalikan haknya orang lain. Karena kalau tidak nanti akan lebih berat di hari kiamat nanti. Nah seperti itulah. Juga di situ dikatakan sebaliknya, sedangkan orang yang bukan ahli dalam hukum. Nah ini juga pelajaran penting yang bisa kita ambil yang ketiga dari hadis ya.
Apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di halaman 80 ibu-ibu sekalian itu di bagian kedua penjelasan beliau. Bisa dilihat di bagian pertengahan ya, yang setelah kata-kata mereka melanjutkan. Maksudnya para ulama melanjutkan ya. Sedangkan bagi mereka yang tidak ahli dalam hukum, maka haram bagi mereka untuk menghukumi. Tidak boleh sembarangan hakim itu diangkat sementara dia bukan ahlinya. Tidak boleh orang sembarangan bicara masalah hukum agama bukan ahlinya. Dan seterusnya, seperti orang kalau bukan ahli listrik bicara tentang listrik, maka konslet lah semuanya gitu kan. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Nah kalau ada orang bukan ahli hukum lalu dia menghukumi, maka ini haram baginya, dosa. Dia nggak boleh karena dia pasti salah ya. Di sini dikatakan oleh beliau apabila dia menghukumi maka tidak ada pahala baginya. Bahkan dia berdosa atas keputusan yang tidak boleh dilaksanakan. Baik keputusannya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai. Jadi kalau orang yang tidak pantas jadi hakim, pendusta, memang dia penjahat, memang dia suka terima sogokan, terus dipaksa jadi tetap jadi hakim. Lalu dia berhukum. Misal ada orang bertikai, lalu dia mengadilinya, ternyata dia terapkan kebenaran pada seseorang dan itu benar, tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini akan mendukung kezaliman dia nanti. Ini akan mendukung kezaliman dia. Karena dia pada saat dibenarkan, misalnya dia zalim nih, tapi dia hakimi dua orang bertikai, dia bilang kamu benar. Memang itu benar. Kalau itu diterapkan, berarti satu keputusan ini akan jadi masalah nanti ke depannya di 10 keputusan dia yang lainnya. Karena nanti kalau dia zalim di 10 yang lain, orang pikir oh dia pernah benar kok, dianggap juga yang 10 itu benar. Karena dia ini adalah orang yang zalim asasnya, gitu kan? Dasarnya adalah orang yang tidak benar gitu. Makanya beliau mengatakan, saya ulangi lagi, apabila ya, dikatakan sedangkan bagi orang yang tidak ahli dalam hukum, maka haram bagi mereka untuk menghukumi. Apabila dia menghukumi, maka tidak ada pahala baginya. Bahkan dia berdosa dan keputusannya tidak boleh dilaksanakan. Walaupun benar. Dicari hakim yang lain yang memang menerapkan hukum gitu ya. Baik keputusannya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai. Karena ketepatan keputusannya terjadi secara kebetulan. Bukan dia cari kebenaran. Kebetulan saja. Ini berbahaya. Kalau kita benarkan, maka nanti 10, 20, 100 keputusan setelahnya, walaupun zalim, orang anggap benar. Terdukung dengan satu keputusan yang itu. Nah. Dan ini bukan bersumber dari asal syar'i atau dasar hukum agama tadi kan. Dia harus berilmu, dia harus tadi sudah disebutkan ya, ilmu agama, ilmu syar'i, dia juga harus tahu ilmu hukum dan dia harus berijtihad, berusaha mencari dan mendukung kebenaran. Itulah yang disebutkan di sini ya oleh perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Ini yang kita bahas dari buku kita syarah atau ini adalah faedah daripada apa yang ditulis oleh penulis ini. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke syarah dan penjelasan lebih dalam lagi berhubungan dengan masalah ini. Dasarnya teman-teman sekalian kita harus tahu Islam memerintahkan kita untuk menghakimi di antara manusia dengan adil. Walaupun untuk diri kita sendiri. Ibu tahu dirinya ibu salah, ibu nggak boleh bela diri dalam Islam. Ya, harus betul-betul kita salah, kita mengatakan ya saya salah, maaf, selesai, clear. Dan orang yang berlapang dada dan berbesar hati untuk melakukan perbuatan ini, kita akan temukan dia akan sangat plong dalam hidupnya. Dibandingkan dia salah, dia membela diri. Setiap kali ditanya, dia bela diri lagi. Sampai kapan dia mau bohong dalam permasalahan yang sama. Tapi di saat orang salah, maafin saya salah. Clear. Di saat itu mungkin dia sedikit terpukul atau orang menilai negatif. Tapi setelah itu clear, selesai. Nggak akan jadi PR selamanya. Nah itu memang diperintahkan dalam agama Islam. Buat diri kita sendiri. Begitu juga kita menghakimi orang lain. Kalau kita ingin menengahi orang lain, ingat syaratnya. Kita harus faham hukum. Ya, kita harus betul-betul mendalami permasalahannya, mana benar, mana salah, dan kita betul-betul menerapkan kebenaran, itu baru bisa. Kalau kita masih pilih kasih, itu nggak bisa. Nggak boleh sama sekali. Bermula masuk juga kepada orang sekitar kita, ibu-ibu dengan tetangga bantal, dengan suami misalnya, maaf saya bahasakan ini supaya lebih jelas difahami, atau dengan anak-anak, jangan misalnya karena anak yang bungsu lebih kita sayang daripada anak yang sulung misalnya, lalu kemudian kita membelahnya walaupun dia salah, ini nggak boleh. Ya ini seringkali ada penyampaian di pengajian kami dan kasus-kasus lapangan begitu ya. Karena kadang-kadang ini yang adiknya yang lebih kecil, kakaknya benar tetap kakak yang disalahin. Ini nggak bisa. Jadi dia tumbuh besar si kakak ini merasa selalu tertolimi. Dan ini yang membuat dia berpikir, saya harus membela diri
dengan cara kekerasan. Kriminal-kriminal, kalau kita lihat pelajari orang-orang yang masuk di penjara, itu umumnya karena tidak dapat keadilan seperti ini. Bermula dari bibit yang sederhana. Di rumahnya, dengan orang tuanya, adil, terapkan pada mereka. Salah ya salah, benar ya benar. Sehingga anak-anak ini tidak ada berlindung di belakang kita walaupun dia salah. Ya, tolong ibu-ibu juga diperhatikan poin ini ya. Jangan karena ibu terbawa perasaan, di saat anak melakukan satu perbuatan salah, jangan ragu untuk ditetapkan hukum padanya. Itu sesuai dengan kadar perbuatannya. Karena kapan dia salah dan kita dukung, ini akan membuat dia mengulanginya. Pernah ada, dan sering terjadi kasus di Indonesia itu ya, di negara kita. Bahkan di kerabat kami pernah ada terjadi. Karena sang anak ini setiap kali buat salah, ibunya selalu bela. Dan ayahnya sudah coba marahin, tetap saja dia berusaha membelanya. Akhirnya jadi masalah. Anak ini dibela, sampai pernah ada yang ditangkap narkotika, ada yang pernah jatuhin dalam kondisi mabuk, mobil jatuh di laut. Ya, dia sempat diselamatkan, dia tidak pikir mobil itu mau diselamatin, dia tidak merasa berdosa dengan kesalahannya karena selalu dibela. Ya. Masuk di penjara pun karena melakukan perbuatan dibela, dikeluarin. Akhirnya dia selalu merasa ya udah saya tidak salah kok. Yang tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan dia. Ini berbahaya. Pendidikan yang benar adalah menetapkan kebenaran pada mereka kalau mereka benar dan menetapkan kesalahan pada mereka kalau mereka salah. Disitulah ibu mendidik dia menjadi sebuah figur atau karakter pemimpin yang bisa nanti membela kebenaran dan juga menegakkan hukum pada orang yang salah. Itu tidak boleh main-main soal masalah ini. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa lihat dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 49. Surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 49 berbunyi wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Terjemahannya, dan hendaklah kamu hai Muhammad memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Di hukum Allah benar-benar salah-salah. Selesai. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kena disogok, jangan kena toleransi, jangan karena punya kenalan atau relasi. Kemudian enggak ada. Jangan ikuti hawa nafsunya, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Allah peringatkan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati hai Muhammad, hukumku sudah jelas. Jangan nanti karena itu kerabatmu, karena itu relasimu, kemudian kamu membelanya. Nggak bisa. Hukum Allah benar-benar, ya sudah. Salah-salah, clear, selesai. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, dia salah tapi tetap mau cari kebenaran, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Artinya dia mungkin bisa lolos di satu hukum atau ketentuan hukum, keputusan, tapi dia tidak sadar sebenarnya dia sedang masuk ke satu jerat dan zona siksaan yang sangat besar yang dia tidak sangka. Penyakit kronis, ribut rumah tangga, anaknya durhaka, segala macam hal bisa datang justru karena kezaliman yang dia lakukan. Ini diantara dalil yang sangat jelas di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk menerapkan kebenaran itu. Begitu juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 58. Surah nomor 4 ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Mau dia orang biasa, mau dia orang miskin, mau tidak dikenal di masyarakat, dia punya hak kasih. Kata Allah SWT, karena Allah menilainya. Lalu dikatakan, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Benar-benar, salah-salah, selesai. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi kita bisa lihat bagaimana jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh muslimin agar berlaku adil dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar yang benar, ya salah ya salah.
Dan Nabi SAW mengingatkan agar orang yang menjadi hakim agar berhati-hati sekali. Karena kalau dia salah dalam menetapkan sebuah hukum, maka dia berarti sangat terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang masyhur dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dzubiha bighairi sikkin." Barang siapa yang dijadikan hakim di tengah-tengah manusia, ya, maka seakan-akan dia disembelih dengan selain pisau. Ya. Jadi ini banyak maknanya itu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Seperti Imam Sindi mengatakan, yang dimaksud dengan dia disembelih dengan selain pisau adalah bahwa dia disembelih dengan sembelihan yang berat. Karena penyembelihan dengan pisau lebih mudah bagi hewan sembelihan atau manusia. Kalau disembelih dengan pisau misalnya sangat mudah, hitungan detik meninggal dunia. Berbeda dengan tanpa pisau, artinya akan sangat berat, gitu ya, akan sangat berat, akan banyak musuhnya, gitu ya. Dan juga dia membuka pintu-pintu, ya. Jadi seperti ada pintu-pintu penutup antara kita dengan siksa Allah, tapi bagi orang seperti ini terbuka sekali pintu siksaan Allah kepada dia dari segala penjuru yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan disembelih dengan selain pisau adalah dia tidak akan selamat dan merasa tentram karena dia seperti disembelih tetapi dengan proses yang cukup lama. Ya. Dia akan terus merasakan terancam setiap saat, ya, seakan-akan dia mati walaupun dia masih hidup. Ya. Dan itu jangka waktunya panjang. Ini berarti menandakan berat bagi dia dengan hal tersebut, ya. Tentu saja jangan sampai kita berpikir ibu-ibu sekalian kalau jadi hakim, ya udah ini kan orang punya duit, punya jabatan, saya tolong selesai. Bagi saya aman. Enggak, itu keliru. Dan dia anggap dia tidak terancam dari orang yang miskin atau yang tertindas, itu keliru sekali. Karena kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dai beliau yang diutus ke Yaman, "Hai Mu'adz, hati-hati nanti kalau kamu jadi punya jabatan di sana, ya, dari kezaliman, karena tidak ada hijab antara orang yang zalim, orang terzalimi dengan Allah SWT, orang terzalimi dengan Allah SWT, gitu ya. Jadi hati-hati walaupun dia orang susah, kapan dia berdoa sama Allah, maka bisa saja kita ditimpa hal-hal yang di luar jangkauan kita. Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat ibu-ibu sekalian, maka di luar akal manusia. Kita paling cuma mengatakan maksimal nanti, kok bisa ya? Ya pasti bisa. Kuasa Allah SWT. Ada orang sudah sekian tahun menyembunyikan korupsinya, ada orang sekian tahun menyembunyikan perselingkuhannya, segala macam hal, tiba-tiba kebongkar dengan satu hal yang kecil. Lalu kemudian dia tidak nyangka, kok bisa, lalu mencari 1001 alasan untuk membenarkan atau menyalahkan orang lain. Terus kenapa kok buka handphone saya, kenapa kok periksa ini, kenapa kok begitu. Padahal sebenarnya Allah mendatangkan sebab-sebab untuk membongkar kesalahan dia. Dan itu juga masih masuk dalam kategori kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT kalau masih membongkar aib dan kesalahan orang di dunia, berarti Allah masih mau selamatkan dia. Ya udah kamu dihukum di sini, tidak dihukum di akhirat, kan gitu. Daripada di akhirat jauh lebih berat. Ya. Dibanggang, dibakar di neraka, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Di dunia mungkin masih ada pemaafan, masih ada ini, masih ada itu dan segala macam hal. Maka ini yang dimaksudkan dalam makna hadis tadi, dia seperti disembelih dengan selain pedang. Ya, atau pisau. Kemudian hadis yang lain juga Nabi SAW ya, menjelaskan kalau ada seorang hakim yang berusaha menetapkan kebenaran, maka Allah selalu bersama dia. Allah akan terus berikan dia dukungan dengan cara Allah datangkan orang-orang yang melindungi dia dan seterusnya. Dan orang yang ya berbuat kezaliman, maka Allah akan tinggalkan dia dan syaitan akan menemaninya. Maka dia akan menjadikan itu sebagai pola hidupnya. Sampai akhirnya dia makin binasa di api neraka dan juga siksaan-siksaan yang akan datang pada dia di kuburan dan di dunia juga dengan gangguan-gangguan yang cukup banyak di luar daripada akal sehat dia. Disebutkan dalam hadis, ya, kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, "Inna Allah ma'al qadi ma lam yajuz atau ma lam yajur." فَإِذَا جَارَ تَخَلَّ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانِ. Artinya sungguhnya kata Nabi SAW, Allah itu selalu bersama dengan hakim yang tidak menyimpang, lurus.
benar-benar salah-salah. Allah selalu memberikan dukungan, Allah selalu menguatkan dia dan seterusnya. Dan jika dia menyimpang, mulai cenderung dengan kesalahan, membela kesalahan dan menolak kebenaran walaupun hatinya sebenarnya menolak itu, maka Allah akan meninggalkannya dan syaitan akan menemaninya. Maka syaitan akan menyesatkan dia setelah itu. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Demikian pula ibu-ibu sekalian, mungkin kita tutup dengan ini sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pembagian hakim, ya, pembagian hakim. Al-qudatu thalathah, kata Nabi SAW, ya. Hakim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata Nabi SAW begini, ithnani fin nari wa wahidun fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Nabi SAW sudah membagi secara global. Maka tinggal pilih mau jadi hakim yang mana nih. Tapi yang jelas dari 3 hakim ini ada 2 di neraka, 1 di surga. Lalu Nabi SAW sebutkan, Rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seseorang laki-laki atau hakim, dia tahu kebenaran lalu dia mengambil keputusan untuk menetapkan kebenaran itu. Maka ini orang di surga. Dijamin baginya surga. Karena setiap mengambil keputusan, dia selalu terapkan kebenaran. Dia nggak pandang bulu gitu kan. Kemudian 2 laki-laki atau 2 hakim yang di neraka, yang pertama ya dari 2 yang masuk neraka ini, berarti ini golongan yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Tadi Nabi mengatakan 3 golongan hakim, 2 di neraka, 1 di surga. Yang di surga sudah Nabi sebutkan, tahu kebenaran dia terapkan. Kalau 2 yang di neraka, yang pertama yang di neraka adalah warajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seseorang hakim yang menghakimi orang tapi dengan kebodohan. Dia masa bodoh, kasusnya apa sih? Orang cerita pun dia seperti tidak mau dengar, udahlah kamu yang benar, sudah selesai gitu. Karena kebodohan. Dia nggak mau tahu kasusnya orang, dia nggak mau apa. Atau kadang-kadang dia suruh orang lain yang mempelajarinya, kemudian dia cuma dengar langsung dia menghakimi. Yang penting dia dapat gaji, yang penting dia dapat ya selesai kasus tersebut, dapat menyelesaikan, seakan-akan reputasinya terjaga karena dia berhasil menyelesaikan permasalahan. Ini masuk neraka, kata Nabi SAW. Ya. Itu orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, ibu-ibu sekalian, dia akan khawatir dengan ini. Walaupun dia anggap dirinya bisa lolos. Ingat ya, kita bisa saja berbohong dengan manusia, kita bisa lolos dari jeratnya mereka, tapi dengan hukum Allah mustahil. Mustahil. Ya. Dan Allah itu kalau mendatangkan hukuman luar biasa. Ya. Di luar daripada pemikiran kita, jangkauan kita. Kita bisa berhati-hati dari maling, dari manusia dengan cara mengunci pintu, dengan cara misalnya pakai bodyguard, apalah segala macam. Tapi kalau Allah mendatangkan hukuman, tembus semua itu. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam jantung dia, melewati semua bodyguardnya dan seterusnya. Bagaimana Allah mematikan Namrud, orang yang kufur kepada Allah di masa Ibrahim alaihissalam, badannya sangat kekar, menguasai setengah dunia. Prajurit pasukannya tidak pernah kalah. Hartanya melimpah. Keturunannya banyak. Dia sempurna secara fisik. Tampan segala macam. Banyak kelebihannya. Sampai ngaku Tuhan. Pengikutnya mengatakan iya Tuhan. Itu yang Nabi Ibrahim datang dan mendakwahi dia kan. Kemudian dia pun ya terganggu karena Nabi Ibrahim tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Dan berusaha ya, Nabi Ibrahim AS meluruskan pemahaman itu. Mengatakan kau bukan Tuhan hai Namrud. Kau manusia biasa kayak kita. Lahir dari rahim seorang ibu, dari bayi, anak-anak, punya 2 mata, punya 2 telinga, sama dengan kita semuanya. Karena mengaku Tuhan, apa yang kamu bisa lakukan? Nah dia jengkel pada saat itu, karena dia sudah ngaku Tuhan, orang lain semua masyarakatnya itu setuju. Bahkan waktu itu di masa dia setengah dunia di bawah kekuasaan dia. Itu luar biasa. Namrud sama Fir'aun 2 orang yang Allah kasih contoh dalam Al-Quran, dua-duanya sama. Punya kelebihan fisik, punya harta, punya kekuasaan, punya tentara tidak pernah terkalahkan, menguasai setengah dunia. Itu luar biasa. Makanya mereka sampai pada level mengaku Tuhan dua-duanya. Dan Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah binasakan. Fir'aun dengan ditenggelamkan tanpa dia sadar gitu ya. Masuk ke Laut Merah, kemudian ditenggelamkan, selesai meninggal. Kalau Namrud lebih unik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan seekor lalat saja. Ada yang terjemahkan nyamuk. Yang subhanallah nyamuk atau lalat itu masuk ke hidungnya. Lubang hidungnya.
mengganggu dia sampai dia terganggu. Biasa kan kalau lalat mengganggu kita itu kan kita nggak nyaman ya, usir-usir gitu. Nah, dia berusaha lalat itu pergi datang lagi. Kira-kira seekor lalat ini mau dilawan dengan apa? Dengan otot yang kuat, 1000 prajurit, pedang yang tidak ada yang bisa lawan, tidak bisa dilawan. Allah datangkan itu kecil. Dan pada saat Namrud dari pagi sampai malam diganggu sama lalat, ribut terbang lagi, nggak bisa dikejar. Naik ke atap istanahnya yang tinggi nggak bisa dikejar. Dia panggil prajurit yang nggak bisa. Begitu dia capek, lalatnya atau nyamuknya datang masuk ke lubang hidungnya. Tinggal selama 3 hari di situ. Dia pukul-pukul, dia teriak-teriak. Mau diapakan? Nggak bisa buat apa? Nggak ada prajuritnya bisa bantu, nggak ada. Setelah 3 hari nggak makan, nggak tidur, karena kesakitan lalat ada di dalam hidungnya, meninggal dunia. Mati. Waktu dia meninggal dunia, lalatnya keluar. Semua dayang-dayang, menteri-menterinya semua melihat. Dan tersebar berita, mereka mengatakan Tuhan kami. Karena mereka panggil Namrud Tuhan waktu itu. Tuhan kami mati dibunuh oleh seekor lalat. Ya, betul-betul Allah hinakan gitu. Nah tidak disangka kalau Allah itu tidak nyangka. Jadi ibu jangan merasa, nggak apa-apa, saya kan punya indera itu. Enggak. Allah Maha Kuasa. Bahkan Allah bisa jadikan orang terdekat kita tiba-tiba bisa menjadi musuh kita, itu bisa dengan 1001 cara di luar akal kita. Oleh karena itu teman-teman, yang harus kita jaga adalah wara. Wara itu bagaimana kemurnian dan kesucian hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur dengan Allah, Allah akan buat orang sekitar kita semuanya akan baik dengan kita. Sederhana kok gitu ya. Tapi kalau kita rusak hubungan sama Allah, Allah bisa balik semua keadaan menjadi musuh kita. Itu bisa terjadi. Nah, orang yang kedua yang masuk neraka, dan ini hakim yang ketiga ya, warajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Seseorang hakim atau laki-laki yang curang dalam menetapkan hukum. Dia tahu ini salah tapi dia benarkan karena dia dibayar atau relasi atau kenalannya, maka dia pasti masuk dalam neraka. Ini penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini gambaran agama. Tentu ibu-ibu sekalian, saya tidak ada bermaksud menyinggung siapapun. Mohon maaf, saya tidak kenal ibu-ibu di sini semuanya ya. Jadi saya menyampaikan ini adalah hukum agama ya. Jangan sampai nanti berpapasan kok Ustadz kayak singgung saya, enggak sama sekali. Karena saya tidak tahu ya. Dan ibu hadir di pengajian ini sama kami, hadir di pengajian di Amerika, Ustadz bahasa yang sama akan sama bahasanya. Di Eropa sama, di Afrika sama, akan sama. Islam tidak akan pernah berubah. Halal ya halal, haram ya haram, selesai. Tidak akan mungkin diubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita ini mau menerimanya atau tidak. Dan semua hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berubah. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaallah, dan kedepannya kita akan masuk ke bahasan terakhir di buku kita tentang masalah pentingnya memiliki akhlak yang mulia dan bagaimana kita menjauhi akhlak yang buruk ya. Itu nanti akan kita bahas di halaman 81 sampai 82 di pertemuan kita kedepannya insyaallah.